Di sini saya akan menjelaskan struktur retikulum endoplasma. Sebelumnya, retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang pertama ada struktur retikulum endoplasma kasar, merupakan jaringan besar vesikel dan tubulus. Struktur retikulum endoplasma kasar dinamai demikian karena penampilannya. Ia merupakan serangkaian kantung pipih yang saling terhubung dan memiliki beberapa ribosom di permukaan luarnya. Oleh karena itu dinamakan demikian. Secara visual, Anda dapat membayangkan retikulum endoplasma kasar sebagai jaringan terowongan atau kantung yang tersusun secara berlapis-lapis dengan bintik-bintik kecil, yaitu ribosom, pada permukaan luarnya. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus yang memiliki bentuk seperti tabung atau pipa. Tetapi retikulum endoplasma halus tidak memiliki bintik-bintik ribosom karena retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom. Dan bisa dibayangkan retikulum endoplasma halus dapat digambarkan sebagai kumpulan pipa-pipa yang halus dan licin dibandingkan retikulum endoplasma kasar dan tidak memiliki bintik-bintik ribosom. Apa aja sih fungsi dari retikulum endoplasma halus itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Fungsi yang pertama yaitu pada jenis sel otot tertentu, retikulum endoplasma halus menyimpan ion kalsium. Adapun pelepasan ion kalsium ini dapat menghasilkan kontraksi otot. Yang kedua, pada sel hati, retikulum endoplasma berfungsi sebagai detoksifikasi karena mengandung enzim yang dapat menonaktifkan racun berbahaya, seperti dari sisa metabolisme dan obat-obatan. Yang ketiga, pada jenis sel tumbuhan tertentu, retikulum endoplasma halus memberikan fasilitas hubungan antara sel-sel yang berdekatan melalui plasmodesmata. Dalam organel, retikulum endoplasma juga mampu membantu mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa dalam proses gluneogenesis, yang dipahami sebagai proses produksi glukosa dari sumber non-karbohidrat. Proses ini umumnya terjadi di organ hati. Yang terakhir, retikulum endoplasma juga berperan dalam sel-sel organ reproduksi, yakni menghasilkan hormon steroid seperti testosteron dan estrogen. Apa aja sih fungsi dari retikulum endoplasma kasar itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar adalah memproduksi dan memproses protein tertentu, serta menjalankan proses pengiriman protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Retikulum endoplasma kasar juga berfungsi untuk memeriksa kualitas protein. Yang kedua, pada kadar sel darah putih tertentu, retikulum endoplasma kasar dapat menghasilkan antibodi sebagai pelindung tubuh dari kuman penyebab penyakit. Yang terakhir, retikulum endoplasma kasar juga memiliki peran dalam memproduksi, menyortir, serta mengangkut protein sekretori seperti antibodi, insulin, protein pembekuan darah, kolagen, enzim, sampai musin. Retikulum endoplasma ditemukan di dalam sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki inti sel yang terbungkus membran. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar atau REK dan retikulum endoplasma halus atau REH. REK ditemukan di seluruh sitoplasma sel dan memiliki ribosom yang menempel pada permukaannya, sehingga memberikan tampilan kasar. Sedangkan REH juga terletak di sitoplasma, tetapi tanpa ribosom pada permukaannya, sehingga tampak lebih halus. Kedua jenis retikulum endoplasma ini ditemukan di hampir semua sel eukariotik karena mereka penting untuk proses-proses vital dalam sel. Mereka membantu dalam sintesis dan pemrosesan molekul-molekul yang penting untuk fungsi dan kelangsungan hidup sel.